apa ada hisab. Kalau malaikat tahu nanti dalam bulan anak dan tidak masuk surga, betul akan dihisab. Apa dihisab itu? Sholat. Tengok di pagi sholat, mantap sholat. Secara zahir, secara batin ternyata dia sholat ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang terhormati Ibu Ketua BKMT Nurwatul Al-Muhtasati, yang kami muliakan Bapak bersama Ustaz Fahmi, ibu-ibu anggota majelis yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berlimpah rahmat dan karunia-Nya kita di sini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurwatul yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kelompok majelis BKMT Nurwatul yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama ceramah atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi. Mengawali pengajian kita sore hari ini, kita buka dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, tsumma khususan ala hazihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kajian atau ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi kepada Bapak Ustaz dengan segala hormat, waktu dan tenaga kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Masjid Nurwatul Al-Quran, yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Nurwatul, yang kami hormati Ibu Anggota Yasinan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita
majelis kita ini akan menjadi majelis bangkai, majelis yang ditolak oleh Allah, majelis yang tidak dibukakan rahmat oleh Allah. Apa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kemarin yang sama saya itu kita membicarakan tentang persiapan atau bekal kita untuk menuju kepada Allah, surga atau neraka. Masih ingat ya Bu? Masih kan? Pada saat itu bekal saya bicarakan ketika itu yang pertama bekal menuju sakaratul maut. Bacaannya pun sudah saya tuliskan ya. Sama saya Bapak tidak ya, sudah saya tulis. Kemudian bekal kita untuk menghadapi fitnah kubur sudah saya sampaikan. Minggu yang dimuliakan oleh Allah, ketepatan bulan kita sekarang berada di tahun baru Islam. Tahun berapa? 1446. Inilah tahun baru kita. Ini tahun baru kita dalam Islam. Sekarang pada minggu pertama kita berada di bulan Muharram. Bulan ini bulan yang sangat dimuliakan Allah. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada. Tapi yang diakui oleh Allah itu bulan 12 bulan Hijriah. Dari bulan Muharram sampai bulan sampai Zulhijjah. Jadi Januari bulan Maret ini dari diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini buatan manusia, agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, sekarang kita berada di bulan Al-Muharram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang aku hormati. Bayangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semua isinya, Allah yang mengatur semua alam ini, Allah muliakan 4 bulan yang haram. Satu di antara bulan Muharram itu adalah bulan Al-Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Ada sunnah yang sangat ditekankan di sini. Ada sunnah kita kenal dengan puasa Asyura. Kalau beda 2 kalender hari Jumat puasa tanggal 10 Muharram ya. Kalau mau mengambil fadilah dan ini perintah Rasul tapi Rasul tidak lakukan. Ini perintah Rasul tapi Rasul tidak lakukan. Apa kata Rasul? Kalaulah sekiranya aku masih diberikan izin oleh Allah hidup di muka bumi ini, maka aku akan menyelisihi puasa orang-orang itu. Karena Muharram ini orang Yahudi puasanya pada tanggal 10. Kata Rasul, maka aku puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi Rasul setelah dia ngomong itu, kemudian tidak sampai umur beliau untuk tahun berikutnya, tapi puasa sunnah sebelum Muharram dia lakukan. Ini kaum beliau, ucapan beliau, kalau Allah berikan aku kehidupan tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ini besar pahalanya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini juga walaupun ini tidak di zaman Rasul, tidak di zaman Abu Bakar
zaman Rasul lahir sampai Rasul memimpin sampai khalifah pertama Abu Bakar itu disebut tahun gajah. Jadi kalau surat gubernurnya itu kirim kepada Muhammad Gubernur Yaman, kita mengadakan pertemuan tanda tangan Rasulullah SAW tertulis tahun gajah. Itulah ya. Jadi setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab maka diperbaiki gereja itu disebut lagi jadi gereja. Sepakat ada yang usulkan bagaimana diawali dengan lahirnya Rasul, berarti tahun baru Islam dimulai dengan Rabiul Awal. Ada yang bilang Isra Mi'rajnya Rasul, maka tahun Islam itu di bulan Rajab. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau mengusulkan tahun baru Hijrah itu bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Inilah tahun kita umat Islam, umat yang baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tahun baru Islam? Apa kita nak lihat trompet, ya kan? Apa kita nak makan dagu? Apa kita nak makan ayam? Apa kita nak misal jeruk? Apa yang kita lakukan di tahun baru Islam? Mari kita buka Al-Quran surah Al-Asr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kawajiro. Ya, sama saya. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang diminta siapa? Orang beriman. Bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu beriman, tapi kalau orang beriman sudah tentu Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian mempersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah. Ada dua takwa di sini. Dari kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan surah ini, ayat ini, kalau ada dua kata dalam satu kalimat itu berarti penting, ada penekanan khusus di sini. Ya, yang saya baca, ya ayyuhallazina amanu taqullah, taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Berarti kata takwanya dua kali. Kata takwanya dua kali dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu mempersiapkan kebahagiaan esok. Bertakwalah kepada Allah. Dua kata dalam satu kalimat. Ternyata ibu-ibu, untuk menyambut tahun baru Islam ini, karena pada hakikatnya setiap tahun baru Islam untuk kita berkurang. Benar tak? Benar tak? Pertama berkurang. Setiap tahun baru Islam umur kita itu berkurang, bukan bertambah. Umpamanya pahami engkau akan meninggal ketemu dengan Allah umur 42 tahun. Umur saya sekarang 41 tahun. Berarti tahun baru besok saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap pergantian tahun berarti proses pendekatan kita lihat. Jadi lihat itu dua maknanya. Satu dari akhirat, dua dekat. Apa dekat itu? Ya, ini kamu
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata beliau, takwa pertama itu ketika menghadapi tahun baru Islam, maka yang harus kita lakukan adalah kita mohon kepada Allah untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu. Itu dulu. Kita hisab diri kita ini, kita hisab. Karena nanti pada masa kita akan dihisab oleh Allah. Satu orang yang hisabannya ringan, ini pengen. Yang pengen itu bighairi hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Siapa orang ini? Saya gambarkan saja ya. Suami istri yang taat kepada suami, ikhlas karena Allah. Jadi dia bikin kopi, ikhlas karena Allah. Mau suaminya penjudi, mau suaminya perampok, mau suaminya pezina, mau suaminya pemilih 10, dia ada yang ada bersalah. Tidak mau menceraikan istri, suami tak cerai, tidak mau tak cerai. Dia tunduk patuh taat kepada suaminya karena itu perintah Allah dan Rasulullah. Maka dia bikin kopi, dia bikin masakan, ikhlas sabarnya itu ini bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu kaki orang heran. Yang pengajian di 18 berator berjelapan. Iya, silakan. Kok tidak melewati sirop, tidak ada timbangan, tidak ada di buku kanan dan buku kiri, tiba-tiba terbang dari buku masuk surga. Orang bingung, orang sendiri bingung kan? Oh, ibu ada yang berjelapan di sini itu ya. Ternyata di sini semua ibu dari buku sini keputusan semua yang taat dengan suami. Amin. 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 Tetangga yang saya itu contoh. Ada juga amalan yang bighairi hisab, dia menjadikan masjid ini seperti rumahnya. Hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia sholat ini berjamaah, maghrib berjamaah. Ketika sholat maghrib, dia tunduk kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur untuk sholat isya di masjid. Ketika sholat isya, ya Allah, dia pulang ke rumah, ya Allah, aku tidur dengan nyenyak tenang, ya Allah, berzikir tenang, mudah-mudahan subuh dari masjid. Jadi hati itu setelah bertafakur, memikirkan dan berzikir, dia kepengen ke masjid. Nah, orang semacam ini termasuk bighairi hisab. Dan si banyak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dihisab oleh Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang dipertanyakan oleh Allah nanti, tadi dipanggil seko. Fahmi bin Ahmad, satu-satu seluruh manusia dipanggil kepada Allah. Kata Allah, aku mendapati catatanku di tangan kanan. Tahu kita bangga. Tangan kanan. Jangan bangga. Yang dicatat malaikat zahir. Malaikat pun tidak tahu hati. Malaikat itu makhluk Allah. Dia tidak tahu hati seseorang. Makanya ada hisab. Untuk apa ada hisab? Kalau malaikat tahu hati, dalam belakang sekali tidak masuk surga, belum betul akan dihisab. Apa dihisab itu? Sholat. Tengok di pagi sholat, wish mantap sholat. Secara zahir, secara batin ternyata dia di sholat, pengen tanya, pengen jadi zaman, pengen jadi kanan, pengen jadi PDL. Dia bertemu dengan Allah. Jadi ada efek lain. Tahu sholat bukan tenang. Kau kan ada apa? Nah, ini sudah ada apa? Kau sholat pengen mungkin ada apa? Sudah ada apa? Ada orang yang jihad bisa pilih. Siapa yang jihad? Bangun saya ya Allah. Kata kamu berdosa. Kamu jihad supaya kamu dihargai orang. Biarkan kamu perang. Kamu jihad dengan tenang. Final kamu berdosa. Jihad bisa dinilai tapi masuk neraka. Kenapa? Yang menilai hati itu adalah Allah.
Ini doa Rasul. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ringankan hisabku dengan yang seringan-ringan. Rasul itu doanya. Didengar oleh Bunda Siti Aisyah, ya Rasul, engkau tidak akan pakai hisab, engkau pasti masuk surga. Rasul pun berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu amalan itu. Saya bagi lagi amalan. Apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan tahu bahasa Arab, ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisaban yang ringan. Hisaban ringan itu maksudnya hisaban umum, baik. Hisaban umum. Kau dapat harta berapa? 10 juta. Kau gunakan kemana? Kau gunakan, saya gunakan untuk pakai mesin serikaya, ya sudah. Hisab yang umum. Kalian kecil, mulai Allah menetapkan, nih tidak bukan karena aku, karena segala macam. Diteliti betul. Kalau orang sudah diteliti oleh Allah, bakal masuk neraka. Kalau orang bisa diteliti oleh Allah, kata Rasul, ke neraka. Nah, kita minta hisab yang ringan. Yang kita minta lagi di atas itu, minhoi hisab. Kita masuk surga tanpa hisab. Itu tadi contoh ditampar suami, dipelek suami, dia mau dengan ikhlas segala macam, dan minta cerai segala macam, tidak seberatnya berat kan? Nah, karena berat itu maka dia minhoi hisab, maka dia masuk surga tanpa hisab. Hitunglah kita. Apa yang kita hitung? Dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Apa dosa kita dengan Allah? Kita koreksi. Pertama, kita koreksi kewajiban kita kepada Allah. Itu koreksi pertama. Karena kalau sunnah-sunnah itu penampal. Yang pertama kita koreksi kewajiban kita kepada Allah. Salat lima waktu. Ya Allah, ketika tahun baru, ketika tahun 1444, zuhur aku banyak yang bolong, maghrib aku banyak yang lalai, ya Allah. Isya aku banyak yang aku ketiduran, subuh ya Allah ketika azan aku bangun jam 8. Aku dengar azan ketika aku bangun, sulit betul ya Allah. Ampuni ya Allah. Allah tidak akan mengampuni itu kecuali kita bayar hutang. Nah ini yang Allah ampuni itu dosa kita dengan Allah. Mungkin saya melihat ibu pakai baju pastel, pasang motor, buat nengok pas kantor anak ke sekolah ini, ada ibu terpakai baju pastel, ya, dan pakai jilbab. Kalau saya agak kayak anak saya pakai ini nampak. Nah pertama sedekah itu sedekah dari Allah. Yuk saya ini nengok terus nengok. Nah ketika itu dosa semacam itu
Kita perkirakan dengan keyakinan ada meninggalkan sholat zuhur, maghrib, isya, subuh. Bagaimana cara bayarnya? Bebas cara bayarnya. Mau sholat zuhur, baik sholat asar kemudian tekan. Walaupun di sholat sesudah asar itu termasuk makruh tahrim, tahrim itu haram. Makruh tidak ada sholat asar karena waktu asar sesudah asar haram sholat di situ. Tapi kalau qadha boleh, karena sholatnya sholat ada penyebab. Kita tegak asar, jadi biarlah ada yang sesat. Nah, jangan mulai bilang kamu sholat pemerintah, lumayan tutup air. Ibu puasa Senin, ngaku puasa Senin, sebenarnya bukan puasa Senin. Aku maya foto puasa kemarin aku sengaja makan, aku makan siang hari. Dia berapa hari aku makan, itu buka air, tidak usah dibuka. Mau puasa, puasa. Ibu puasa foto Senin, puasa foto ibu di hari Senin, hari Kamis, maka sunnah itu hebat Islam. Puasa Senin tetap dapat. Jadi yang Senin itu puasa Senin terus lah, puasa Kamis terus, tapi niatnya qadha, utang dibayar, pahala sudah dapat. Nanti Muharram yang punya utang puasa, niatkan qadha, maka Muharramnya dapat. Mulai bingung tadi, Muharram sudah dapat, rugi dong. Ibu puasa Muharram dengan puasa bayar qadha, pahalanya bisa qadha, karena itu utang dengan Allah. Utang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita bayar. Kalau Ustaz Buya Yahya ada preman kampung nanya beliau, bagaimana ya Buya, kalau aku ini lah banyak meninggalkan sholat, bagaimana kalau sholat tarawih Ramadan itu semua itu aku boleh tarawih dengan tarawih. Jadi dia sembahyang subuhnya banyak tinggal, orang 2 rakaat tarawih dia sembahyang subuh, tidak apa-apa. Jadi mau sekarang baru sholat tarawih itu dia niatnya sedih bertasbih ini bodoh dari Allah. Aku sedih subuh. Dia ikut pula berdekat boleh dengan niatan bodoh. Itu bayar, itu ingat. Jadi jangan pening orang yang niat bayar bodoh meninggal. Enggak saya dia orang bodoh sholat. Meninggal hari utang lunas, meninggal. Orang semacam ini dianggap nasibnya. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Makanya kalau saya bilang kemarin waktu pertemuan, yang hafal surah Al-Mulk, alhamdulillah. Yang tidak hafal niatkan ngapal. 30 ayat, 1 ayat 1 hari dan 2 hafal, sampai meninggal dan 2 hafal, dicatat Allah hafal surah Al-Mulk. Tidak ada hafal, tapi si Allah tercatat amalan hafal. Tinggal buat kita ni kadang-kadang kalau iblis yang berat iblis ini malas. Kenapa iblis itu berat untuk melakukan ketaatan? Dosa yang ada pada diri kita. Itu saja, tidak ada banyak. Kenapa kita sholat tidak tepat waktu? Dosa. Kenapa bangun malam sudah pakai alarm malam? Alarm HP ada. Alarm jalan 17 itu yang pakai jam ledger itu ada. HP ada alarm bersih di telinga kanan HP. Lagi alarm yang ledger. Nah, ketika jam 3 yang bangun setel jam 3. Itu bangun mati. Dalam hati itu ada. Nanti beliau matikan sebentar. Dia hilangnya. Nah, kata-kata sebentar itu bangun jam 9 lagi. Kenapa? Kata para ulama yang membuat berat kita untuk sholat tahajud, membuat berat kita untuk sholat tasbih, membuat berat kita untuk sholat hajat, berat kita untuk sholat malam itu dosa-dosa yang ada dari kita. Udah Ustaz, aku udah buat dosa. Aku udah pernah ngaku Ustaz, pernah ngaku orang, tapi hati ini, maka dosa yang paling besar itu dosa hati, bukan dosa zahir. Dosa hati apa itu? Sombong, riya, ujub, tadabbur, iri hati dan dendam, meremehkan orang lain, segala macam itu penyakit hati yang semua
jam 9 itu masih balik-balik. Udah ada makan, pengen puasa sudah Senin, boleh. Tapi kalau sama dengan puasa kita Ramadan, niatnya di malam harinya, jadi malam harinya kita boleh berdoa, maka puasa sunnahnya tetap dapat nilai pahalanya. Hasbi semoga Allah meringankan hisab kita dan kita kira untuk apa agar kita itu kapan menghitung mulai sekarang. Mulai dengan ceramah saya bahasa itu. Mulai dengar ceramah, balik saat ini ke rumah mulai gitu. Suami negur, tanya ke rumah kok begitu. Itu apa? Hitung dosa. Jadi hitung dosa. Hitung dosa itu kewajiban dengan dosa dengan sesama manusia. Ini yang berat. Ibu ngomong saya pendek, mama. Menyimpang sebelum masak, ku masak belum masak. Di mana dengan kuai? Kalimat pertama kuai. Di mana dengan di neraka kuai? Itu. Atau ibu ada ngomong ini contoh ibu ada ngomong saya, tapi ibu pakai syarat. Masih betul. Banyak yang pakai itu. Jadi saya ngomong dengan beliau, ngomong ibu tuh. Atau dengan kebencian, itu lalu masak. Ku masak belum masak. Jadi jangan disangka kalau kita menyepelekan orang dengan itu. Niatnya mau menyepelekan itu lalu masak. Orang macam itu lain dengan baik di neraka baik. Itu maka dosa semacam ini tidak bisa mengampuni. Siang malam itu istighfar, astagfirullah, nangis keluar air mata saya nangis ya Allah pun tidak bisa. Kita harus temui orang. Aku kemarin Ustaz Rahman sengaja Ustaz, pas Ustaz jahat bilang bedanya Ustaz, maafkan Ustaz, kalau saya udah mau maafkan dapat pahala itu dan menerus saya itu. Jadi jangan takut minta maaf. Kita jangan mikir orang itu nak maafkan kita beda. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dosa kita lihat menzalimi orang lain. Apalagi menyepelekan orang lain, kamu menyepelekan bahasa kita. Apa namanya? Iya, nyupik orang. Bu, saya dapat ini dari Kiai Muhammad Mahfud beliau. Ada kambing yang berat. Kambing yang berat halal. Domba kambing berat halal dan nanti di akhirat sebelum dia jadi tanah itu Allah hidupkan kembali. Kambing itu dihidupkan kembali. Yang nanduk itu tidak ada kandung Allah. Misalnya kambing ini nanduk kambing ini itu udara. Nah kambing ini pakai tanduk, nanti kambing yang nanduk itu Allah pilih tidak pakai tanduk. Yang kambing yang nanduk bikin tanduk dibalas. Setelah dibalas maka menjadi tanah. Dia tidak ada hisab. Dia tidak ada balasan yang bersifat neraka. Tapi kalau kita binatang saja menjadi dibuat oleh Allah, apalagi kita dari mata ibu dosa, dari telinga ibu dosa, dari mulut ibu dosa, dari kaki ibu dosa, semua itu ada dosa. Maka dosa zalim dengan orang lain itu berat. Mohon maaf kalau dosa dengan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa dengan kita sesama manusia yang makanya berbaik-baiklah kita dengan tetangga, baik-baiklah kita dengan saudara-saudara kita, berbaiklah kita dengan hidup bermasyarakat bersama kita. Biarlah orang menzalimi kita, asal kita jangan menzalimi orang. Bapak, ibu menzalimi saya, ucapkan alhamdulillah dalam hati saya. Umum saya alhamdulillah, kenapa? Ibu mentransfer pahala kepada saya. Ibu ngomongin saya, ibu ngakui saya, ibu mati saya pahala.
Bisa. Dikit aja ya. Ya. Tahan ya, Bu. Tidak masalah. Ini takwa pertama. Nah, takwa kedua tadi. Wa tanzur nafsun ma qaddamat wa taqwa. Takwa kedua. Apa takwa kedua? Ternyata ini Bapak Ibu yang ada ulama ini bukan dari Rasul ya, dari ulama mengajarkan kepada kita awal tahun itu apa? Salah satu nas'aluka isma minas syaiton berlindung kepada setan dan wali-wali. Wali-wali ini maksudnya sekutu. Itu salah satu doa di awal tahun. Baca awal tahun kan? Baca. Ya. Salah satu doa itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kenapa? Kita mohon takwa kedua ini Bapak Ibu. Kita menjaga dosa kita kemarin dan kedua. Maka timbulkan ketakwaan, rasa takut benar-benar kepada Allah. Timbulkan Bapak Ibu dalam diri kita. Kita berniat, kita bertekad tahun baru 1445 ini dosa kezaliman kita dengan Allah, kezaliman kita dengan sesama manusia, kejahatan kita dengan sesama tetangga tidak akan kita perbuat. Kenapa? Kita yakin umur kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kebaikan nanti, tingkatkan kebaikan. Yang mau yang tadi masalah fardu, jadikan itu sama-sama salat sunat rawatib. Kata ulama, orang yang tidak punya wirid itu baik. Orang tidak punya wirid itu keram. Jadi kita paling tidak ada satu amalan yang kita wiridkan terus. Terserah mau selawat kan? Pokoknya aku setiap hari hukum. Mau apa baik dalam bahasa itu mau apa baik? Menghukum diri kita. Pokoknya aku berselawat 10 kali sehari tanpa ada eder-eder. Jadi kalau saya tidak mau contoh tidak serah. Saya kepengen umpamanya tak rezeki dengan Allah. Ya Allah, aku ini nampi beras. Gajian belum. Pak jangankan urusan sana yang sepeda itu pun orang Islam bergantung kepada Allah. Tidak boleh gantung siapa. Murahkan rezeki Allah. Sebelum itu baca selawat 10 kali tidak ada yang berbeda. Selawat toh tidak ada yang berbeda karena apa ya Allah baca selawat ini menyunjung perintahmu supaya dicintai Rasul nanti dari kiamat aku dapat syafaat ya Allah 10 kali baca tidak ada yang berbeda karena maksud hanya akhirat 10 kali. Saya serang apa ya? Oh saudara-saudara Muhammad ya Allah selawat Ibrahimnya deh. Selawat Ibrahimnya baca. Itu harus pertama dulu. Selawat Ibrahimnya tahu kan? Oh saudara-saudara Muhammad kamu sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat Ibrahimnya. Itu baca sekali baru baca selawat lain. Oh saudara-saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru baca selawat yang minta dan minta mobil kah, kekayaan kah, minta jabatan kah. Kenapa? Kita berharap mungkin kalau ini Allah kasih ke kita hilang sudah nanti di surga dan apalagi kalau dibalas oleh Allah sudah yang sebelum inilah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ibu punya duit 200.000, 100.000 ibu terang-terangan, Bu, aku nanti 10 Muharram nimbang anak yatim 100.000. Siapa? Apa namanya Bu? Betty. Saya Betty catat di buku nyumbang 100.000 untuk anak yatim. Aku niat supaya baik ibu Betty yang itu 100.000. Aku 100.000. Aku 200 dan apa? Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Niat itu pria, ambil nampak, tapi niat itu untuk mancing orang. Maka setelah itu ibu kasih 100.000 hamba. Ini dari siapa? Padahal duit itu lagi dari siapa? Dari hamba Allah tadi dititip ke saya. Ibu niatkan itu ya Allah. Iko aku untuk menutupi mungkin akan dunia.
Aku tadi niatnya supaya orang lain mengikuti aku, tapi aku tidak tahu ya Allah yang benar-benar atau tidak, aku tidak tahu ya Allah. Aku niat supaya orang lain mengikuti, orang lain mengikuti aku ya Allah. Bayar 100.000 rial, anggaplah ya 100.000 dia bilang ini dari Allah. Ini yang dapat kita harapkan. Jadi kalau kita punya 50, 25 kita sombongkan, bahasanya sombong, tapi bukan sombong niatnya supaya itu yang lain nanti itu kita kumpul, kumpul ini, sudah untuk mendidik yatim, sudah dari pengajian khususnya. Harus ada biar sektor-sektor ada yatim, biar sektor-sektor ada yatim kumpul, ibu ke 5.000, ibu ke 5.000, ibu ke 5.000, orang 20 kali orang 100.000. Kami memang anak yatim sektor dari mana? Dari pengajian menurut Tuhan. Tidak usah kita mau, yang penting kalau kita menghargai anak yatim pada malam Muharram nanti. Aku 25.000, ada lipat lagi 50 tadi. Ayo, dari hamba Allah. Siapa tak tahu? Pokoknya dari hamba Allah. Ini pesan pahala kalau niat kita benar. Ibu kalau niatnya tadi tidak sombong, agar orang lain mendaftar itu pahala besar. Inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab sahabat Rasul. Umar bin Khattab sering datang tamu pakai mic kalau kita bagi perempuan kalau sama sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar bin Khattab sedekah 12.000 miliar Madinah. Umar bin Khattab beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dan Abu Bakar dia istilahnya tangan kanan nyumbang, tangan kiri tidak tahu, dan itu semuanya surga. Siapa yang bilang Umar bin Khattab masuk neraka? Surga. Sedekah yang kita sakarnya surga. Abu Bakar masuk surga, Umar bin Khattab masuk surga. Tapi kita jaga hati kita baik-baik. Ibu dapat apa nyeritakan? Aku sholat tahajud, tapi kita kepengen niat mengajar. Jangan pamer ya. Memang agak sulit. Makanya saya itu kadang-kadang pengen ceritakan amal itu. Di suatu kitab apabila amal diceritakan, maka di situ hilanglah faedah fadilah. Di fadilah itu ada misalnya kalau kita sholat tahajud serta 2 rakaat, ikhlas karena Allah dapat ganjarannya 70 derajat. Besok pagi ketemu dengan ibu-ibu, saya semalam sholat tahajud 2 rakaat. Pahalanya dapat, pahala tetap. Tapi fadilah 70 itu hilang. Hari ketiga saya ceritakan lagi, hilang lagi. Itu fadilah. Maka kalau kita niat ngajar, bukan saya orang kamu nih, saya ngajar. Bukan hanya saya udah. Maksud saya agar bukan paling tidak nyontoh seperti itu sahabat lagi segala macam. Jadi memang sulit untuk tentukan mereka dengan tidak halus sekali. Saya juga tidak menutup kemungkinan misalnya itu ada dalam saya, ada sombong, ada wujud, kagum, nanti segala macam. Tapi itu semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat itu di tahun baru Islam ini terakhir mungkin takwa kedua ini kita stop sudah. Kalau mungkin lisan kita Islam ini hobi menimpa orang, maka ingat baca Baibul Likulli Wasanti Masa. Ayat pertama sudah diancam masuk neraka. Ya Allah, kita pengen masuk neraka. Jangan coba menzalimi, menghibah orang segala macam. Tahan mata kita melihat apa namanya kekurangan orang. Kita kan betul mata suka melihat kekurangan orang. Maka pada saat itu kita yakin apa yang kita menjadi kita. Setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kekurangan. Allah untuk aib kita. Jadi ketika ada orang uji kita, rajinnya nilainya menteri muda, rajinnya menjadi Islamin, paham ibu luar biasa. Aku jawab. Satu, alhamdulillah bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak kawan kita lakukan. Itu ibu saya dengan suami ibu saya. Karena Allah tutup aib suami ibu saya dengan ibu sekarang. Karena Allah tutup aib kita ini kalau aib ibu
tidak apa